Aura ingat dan juga teman-teman yang lain Survivor di dia map ketujuh kita di Purgatory. Silakan Julia. Let's go. Kita kali ini, wah. Waduh. Ini garis pesawatnya kenapa nih? Apa yang terjadi? Karena kita lihat ada garis pesawat yang sangat menyulitkan tentunya, di mana membelah map tidak adil, ada di garis atas berakhir di daerah Crossroads. Namun nampaknya dari EVOS Divine langsung memilih untuk turun ke daerah Blue Zone aja, Fan. Blue Zone dan udah bakal ada kontak-kontak yang tak bisa dihindarkan. Di sana berhasil dapetin satu orang EVOS. Luar biasa sekali di sini, tapi sepertinya dari EVOS tidak cukup. Masih akan mencari di mana sisa player yang ada. TCE tidak baik-baik saja. Dan juga bahkan EVOS tidak segan-segan untuk mencari di mana sisa player dari TCE kali ini. Perlu diingat, ada juga dari First Rider yang turun di sekitar area tersebut. Dan menarik sekali karena masih ada satu player TCE yang masih ke-spot oleh seorang Abax. Adili di depan, di sini Abax bakal coba dikirim untuk mencari mana sisanya. Udah ada Ancient Shockwave di sana. Luar biasa sekali kondisi setup kali ini dari TCE juga masih nggak mau kalah. Cukup alot perlawanan yang diberikan dan Razor berhasil gontok-gontokan dan berhasil ditumbangkan oleh seorang Bang. Dari kejauhan juga Ikal berhasil dapetin satu orang Rasya. Sayang sekali EVOS setupnya tidak sempurna karena bakal coba di-press. TCE begitu juga dengan EVOS Divine. Losi di belakang udah kelihatan di sana bakal coba tembak begitu saja. 05 dapetin Ikal, tapi di sisi lain juga Gardu berhasil dapetin Naim God. Dan Mr. Kepo bersama dengan Dapa di sini masih coba berusaha semaksimal mungkin untuk selamat. Walaupun tiba-tiba Rasya juga udah sempat dihidupkan kembali dan berhasil mendapatkan pick off untuk TCE. Cukup sulit TCE sampai era udah terbakar-bakar di sini. Sedikit lagi akan dihabisi oleh teman-teman dari EVOS Divine. Dan pada akhirnya Divine berhasil mendapatkan 5 poin eliminasi. Wow, pagi-pagi ya dapat 5 poin eliminasi. Tapi tadi ada satu setup yang cukup matang dari EVOS Divine, di mana Abax dikirim ke dalam untuk mencari informasi ketika banyaknya locker box di dalam ya, di dalam ski lodge, dan itu membuat EVOS Divine harus mengirim Abax, nggak bisa sembarangan komit terhadap musuhnya gitu kan. Tapi memang TCE sendiri dari segi posisi mereka harus menghadapi dua tim sekaligus. Walaupun First Riders hanya ada 2 player, tapi tembakan-tembakan yang diberikan ke arah TCE membuat mereka tersandwich dari EVOS Divine dan juga tim First Riders. Dan juga yang perlu kita notice ada tadi dari teman-teman EVOS turunnya dapat di luar ski lodge. Jadi dalam segi upaya rushnya bakalan lebih enak ke teman-teman TCE yang ada di dalam, yang visionnya itu lumayan terbatas. Terbatas sekali dari segi vision, dan Rasya bersama dengan 05 akan memiliki plan lain, yaitu meninggalkan area ski lodge. Mereka sudah merasa cukup dengan area tersebut, bergegas segera menuju ke arah drop zone selanjutnya. Dan terlihat ada parasut-parasut yang baru saja turun landing. Setelah tadi terculik-culik di sini, Void Ordinary akan mencoba sekuat tenaga mengamankan Fields. Tentunya yang kita tahu juga cukup open field, tapi Andriq juga tadi sempat mengalami baku tembak dan harus merevive kembali kawannya, Julius. Yes, harus merevive kembali lawannya, tapi tadi Poin dapat jackpot ya, karena kita lihat ada yang terbang turun, terpantau oleh tim Poin langsung ini gitu saja. Dan kita lihat dari Poin kali ini di daerah Fields dengan cukup aman. Tapi kalau kita ngomongin tentang Purgatory kali ini, penumpukan yang terjadi agak sedikit berkurang ya, dimana dari berbagai tim memilih drop zone yang aman masing-masing, nggak ada tabrakan yang terjadi, hanya di daerah blue zone aja kebetulan. Karena kalau menurut gua garis pesawatnya emang sedikit sulit, jadi memaksa beberapa tim harus turun di tempat yang sebenarnya bukan mereka tuju gitu, dan untuk ke rotasi selanjutnya. Sepakat banget, pesawatnya ini agak sedikit sulit untuk beberapa tim yang punya drop zone pada umumnya mengubah strategi yang tadinya mau kemana jadi kemana gitu, dan itu nggak bisa dihindari lagi. Sementara kayak kalau ngelihat di menit 4 jelang menit 5 harus ini bakal ada aksi lagi, bener aja dari GPX sendiri akan bergerak ke arah Fire Brigades. Kali ini lawannya adalah DG Esports, sudah kehilangan Andriq juga di sana. Jambul baru sempat di revive dan Dir akan mencari mana sisanya di sana, tapi Dir hanyalah sebuah umpan. Dia akan tetap memberikan perlawanan karena Reva sudah jatuh di sana. Jambul masih bisa selamat walaupun cukup sekarat, dan Reva masih bisa memberikan perlawanan juga ke arah Dir. Ektin Dir di sana sejatuh tumbang juga pada akhirnya, dan datang sang Mikazo. Wow. Abah Mikazo. Wow. Break through the game.
Wow, 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 wow. Pancingan yang langsung dapat ya ke ikan-ikannya. Kita lihat dari 18 Dir maju ke arah depan. Sebenarnya terlihat ceroboh oleh tim DJ Sport. Padahal strateginya sengaja Dir mancing teman-teman daripada tim DJ Sport keluar dari rumah pertahanannya mereka. Dan di sanalah peran dari Mikazu datang dengan shotgunnya langsung dapetin 3 kill sekaligus. Ya itu fight yang menurut gua akhirnya sukses karena GPX tahu betul Fire Brigade Kempon ini cara ngebait musuhnya gimana, dan kebetulan DG lagi numpuknya di arah sebelah kanannya, makanya ngirim satu diri itu jadi worth it banget dan sukses banget untuk teman-teman dari GPX. Bravo untuk GPX dan juga kredit buat seorang Dir karena tadi walaupun dia sempat menjadi bait tapi dia tetap memberikan perlawanan dengan knockdown yang juga cukup merepotkan untuk teman-teman dari DG Esports. Sementara kita melihat Alan of God juga sedang mengincar player-player di seberang mereka dan tercatat Lord mendapatkan 4 poin eliminasi dan juga damage yang gak sedikit bisa dibilang jelek ya. Yes, yes. Ini mereka bakalan ngincer ke arah teman-teman dari tim Point Ordinary. Tapi dari tim IOG juga sebenarnya masih ada di off angle-nya Point ya harusnya. Yang paling dekat sih harusnya dari RBL yang sudah mulai terlihat kali ini. Dari segi pergerakannya sudah cukup berdekatan. Udah mulai ke notice harusnya sama teman-teman dari tim Island of God. Bahkan udah ada tembakan yang dibuka kali ini Iceman. Oh my god, gak bisa dihindari lagi di sana. Chrono pun harus dibuka. Berbahaya sekali ini. Dan akhirnya dari arah RBL masih gak bisa dihindari, ternyata peluru tajam dari Island of God. Harus diakui ketajaman dari Jafra dan juga Lord di sini membuat RBL pun kesulitan. Mulai di setup lagi, ada flash freeze datang, Chrono dibuka juga dan dan juga, tapi ternyata masih bakal digedor dari jarak dekat itu dan pada era Merta tadi memberikan perlawanan 2-3 lane dari Island of God berkembang, bahkan Pat di sana juga ada tumbang. Island of God akhirnya tak mampu berbuat banyak, dia masih bisa menghidupkan dirinya sendiri di sini. Bakal coba hidup kembali Jafra, nice, masih bisa memberikan perlawanan di titik darah penghabisan. Jafra masih hidup, coba keluar masuk Chrono tapi berdaerah. Tim yang udah 2 kali buya pun masih bisa dipulangkan di peringkat ke-11 di tangan Rebellion Tabor. Habis buya terbit Latusun jatuh terhadap Island of God. Tapi kita terlihat di mana momennya teman-teman dari Rebellion Tabor melemparkan beberapa utility yang cukup menyulitkan dan juga ada landmine yang dipasang dengan cukup cerdik sehingga teman-teman daripada Island of God lumayan terdistract dengan hal-hal seperti itu. Dan juga kita lihat ada momen ketika Island of Gods-nya maju ke arah Rebellion Tabor, ada seorang Frust yang ternyata nggak kelihatan pergerakannya dari sisi kanan. Yap, itu menjadi sukses juga akhirnya untuk Frust, dan gue tadi ngeliatnya kayak dari Island of God sebenarnya masih bisa untuk tetap jaga angle, tidak terbakar-bakar dengan adrenalin yang udah dia dapatkan dari 2 kali buyahnya. Karena posisinya dari RBL tadi kalau seandainya dari Island of God masih mau tetap jaga jarak, adu aim di jarak middle begitu masih memungkinkan, tapi karena mereka sudah terlanjur basah, terlanjur maju ke depan, mengakibatkan hal yang tidak mereka duga terjadi. Perlawanan dari seorang Amerta tadi menurutku cukup sukses juga, bikin dari IOG-nya itu kalah jumlah akhir aja ya. Iya, dan itu adalah salah satu bentuk kerjasama yang cukup baik tadi dari First dan juga Amerta yang akhirnya teman-teman dari Island of Gods pecah fokusnya pas ada tembakan yang masuk dari Amerta ditambah lagi sama First yang dari sisi kanan tadi ya, makanya dari Island of Gods seperti yang udah Aji bilang terlanjur maju, yes betul, dan juga ada banyak peluang yang udah dibangun sedemikian rupa oleh tim Rebellion Tabor membuat teman-teman dari Island of Gods sedikit space-nya untuk melakukan inisiasi racing ya terhadap teman-teman daripada Rebellion Tabor. Dan sementara itu dari GPX kali ini bermain dengan cukup aman. Mereka coba untuk menyisiri pinggiran zona aja menggunakan satu motorcycle kali ini, di mana gue rasa dari Justin sendiri pun di sini berniat untuk melakukan rotasi cepat mungkin. Ngomong-ngomong tentang Purgatory, map yang besar, jadi dia nggak mau ketinggalan rotasi, tapi cukup aman mainnya. Cukup aman mainnya, dan perlu diingat kemarin kalau nggak salah di sekitar menit 9 sampai menit 11 itu GPX sudah ada di sekitaran atas field. Jadi menarik banget kalau emang dia sekarang mainnya kesana lagi, tapi gak bisa begitu kayaknya kalau untuk map kali ini karena sudah ada FR di sana. EVOS juga udah turun dari Gunung Mouthhouses setelah dia kelar dari Skylots tadi, dan masih ada Aura juga yang berdekatan. Akan terjadi pecah perang sesaat lagi harus antara EVOS Divine melawan Aura Ignite, ditambah juga bakal ada tembakan-tembakan datang dari RF versus Rider Eclipse. Oh my god, masih bisa dihindari untungnya, tapi kalau ngomongin resource, tembakan-tembakan ini tentu
tentunya akan membuat sedikit banyaknya secara medkit dan juga ammo akan terkikis dulu ya. Yes, tapi 05 kita lihat ini udah bisa buka klinik ya karena medkitnya ada 12 gitu kan, sama-sama mendapatkan rumah kayu yang bisa dimanfaatkan. Tapi kita lihat dari Onyx Olympus kali ini langsung maju ke arah depan, di mana dari seorang Zack ternyata harus terkena beberapa hit mundur dulu ke arah belakang. Ajis Venable langsung terjatuh juga di sana, dan seorang Gardu coba untuk menyaksikan kematian teman-temannya satu persatu mundur ke arah belakang, tapi ternyata Onyx Olympus berhasil dipulangkan di posisi ke-10. Ajis Onyx Olympus lagi-lagi menelan pil pahit ketika dia harus berotasi, tapi ini dia abang-abangan datang dari GPX yang siap memecahkan Draenix. Waduh. Tapi setup sudah dilakukan hingga satu kondisinya sekarang mengalami Wayne. Oh my god, Susana di pick up dengan cukup mudah oleh seorang Gear. Nada bermerol ya, dan sekarang giliran dari Skyler datang dari belakang. Ampun juga bakal kembali dia aja lebih Pikachu memberikan distraksi untuk dua player sisanya, PU dan juga Mahal. Di sana nggak bisa cover, Ambon lagi bakal mentabrak. Masih ada PU dan juga Mahal mencoba komit untuk stand still, tapi tiba-tiba Justin siap lempar frag grenade, bakal ada lempar saat lagi Verindo Hall. Tidak berhasil dihindari ternyata, tapi Pil jatuh kendok begitu saja. Dir charge booster, tapi masih ada satu orang lagi di belakang dari Armal. Harapan terakhir, Pil akan segera di revive dan oh my god, ada Justin. Sang kapten juga harus dimakan sama Mahal. Susah lagi kondisinya dari GPX karena udah ada pendatang yang gak bisa ditunda lagi di sini, yaitu Alif. Siap dengan pelontarnya dan bubar. Langsung bubar. Di-engage aja dulu karena dari seorang Mal juga sisa seorang diri. Padahal tadi gua berharap lebih ke Susana ya. Dia kan sebenarnya diam di situ, sempat gak ke notice juga sama GPX. Tapi ketika dia buka tembakan duluan, akhirnya malah jadi diserang dari dua orang sekaligus. Ada Dir juga di sana. Kalau dia nunggu momen sebentar aja, harusnya sih kayaknya masih bisa untuk ngasih at least 1 kill buat teman-temannya ya. Ya, itu gue sepakat sama Julia karena tadi kondisinya dari Susana kalau dia bisa menang trading, itu tadi GPX-nya rugi banget, dan Wings sudah nggak mungkin bakal maju lebih jauh dari situ gitu kan. Dan ternyata tadi dari Ambot sendiri setelah dia berhasil di revive, dia langsung ke tengah map yang mana bukan juga satu tempat yang aman, malah ke spot sama FR sama Aura Ignite juga, dan EVOS Divine akan memilih jalur amannya yaitu di area jalan raya atas seperti yang sempat tadi gue bahas setelah turun gunung dan puas dari arah Skylot, Julia. Yes, ini bahaya banget ya. Teman-teman yang tersisa kali ini benar-benar harus mengamankan resource-nya atau mempergunakan dengan bijak. Kenapa? Karena lu lihat zonanya akan berada di sekitaran field yang mana itu open field dan akan menyulitkan kalau lu nggak punya beberapa resource. Tapi Point Ordinary nampaknya mendapatkan sedikit kesulitan, Ajis Fan. Yes, sulit banget Ruli untuk ditolong kembali sama kawannya, apalagi sisa Vault aja. Pergerakan yang tak bisa dibaca juga oleh Zona karena zonanya ternyata dari ke atas sangat menguntungkan untuk EVOS Divine. Jadi seharusnya secara compounding EVOS udah lagi menang banget groundingnya. Dan jangan bengong Aimdat di depan jendela bakal langsung di pick off sama seorang Ikal, dan akhirnya akan cukup merepotkan memberikan ruang dan waktu di sana untuk tim Aura Ignite dan juga FR pikirkan gimana caranya masuk ke dalam circle terakhir tanpa dihujani peluru sama teman-teman dari Aura Ignite di sana, karena dari Aura Ignite dari tadi tuh benar-benar fokus ke arah FR aja, Julia. Aduh, sayang banget tadi yang bengong di jendela ya. Tapi kalau kita ngomongin tim Point, tadi tim Point sempat masuk ke arah third party, ke arah tim Draenix, dan itu malah jadi keputusan yang sulit. Tapi di sisi lain, ada satu pelontar yang connect kali ini. 10 kill sudah mulai diamankan oleh teman-teman daripada EVOS Divine, di mana Abax berhasil terjatuh kali ini. Masih belum ada backup. Bion coba sedikit mendekat. RRQ Kazu ini sebenarnya dalam posisi yang tidak mantap. Legalot sangat tertekan di muka bumi. Pelontar langsung muncul di arah bawah, menutup perjalanan seorang Razor, sementara Rasya masih berhasil untuk menjatuhkan kapten dari RRQ Kazu. Jars gak ada pilihan lain selain menyerahkan dirinya, coba untuk mencari peluang 1 kill tambahan, tapi nampaknya sedikit sulit karena posisinya udah gak enak. Ada Zona juga, satu flash dilemparkan, membuat seorang Jars nampaknya akan mendapatkan kematiannya langsung sebentar lagi karena EVOS Divine gak mau melepaskan seorang Jars. Masih ditungguin aja, coba buat menggulung medkit selama mungkin kayaknya aja. Selama mungkin, dan perlu dicatat Jars tuh udah gak punya glue lah ya. Jadi kalau sampai dia kelihatan di aimnya EVOS itu udah pasti bakal jadi confirm poin eliminasi untuk EVOS. Tapi 05 punya awareness yang bagus, walaupun Abax secara harus terjatuh pick off yang sebenarnya sangat krusial dan perlahan tapi pasti dari Jars juga pasti bakal tumbang. Eclipse juga puas di peringkat ke-6. 4 tim tersisa kali ini, tapi RBL
diam-diam menghantui juga bagian belakang. Masih ada Void Ordinary, begitu juga dengan Aura Ignite. Amek yang juga sudah kembali masuk ke dalam in-game di sini masih akan menunjukkan eksistensinya, dan I'm God harus belajar lebih jeli lagi dalam menjaga positioningnya, Julia. Aduh, ini sih dari Amerta udah siap ya buat ngasih distraksi seperti yang terjadi di fight yang sebelumnya. Tapi dari belakang ada Kaing tiba-tiba turun, di mana langsung terpantau oleh teman-teman Rebellion Tabor. Makanan empuk tampaknya Ajusman. Yes, dan udah nggak bisa dipungkiri lagi ini Aura juga nggak bakal bisa lepas dari genggaman RBL, karena kalau dia mau maju keluar dari rumah sabun pun masih bakal coba diadu aimnya, tapi I'm God masih menunjukkan kalau dia punya aim yang sangat bagus di sana. Alif mau coba tiarap, tapi udah sekarat, sisa dikit aja darahnya yang bisa dia manfaatkan. Masih berhasil selamat, tapi enggak dengan Aura Ignite yang juga akan sangat sulit untuk masuk Bion. circle selanjutnya. Bion di sini Bion masih punya dapat kesempatan, tapi begitu juga dengan Abax yang dihajar habis sama teman-teman dari Aura Ignite. Untungnya masih punya kesempatan dari arah teman-teman Aura Ignite untuk delay tim dari EVOS. Kali ini EVOS Divine punya 14 poin eliminasi. Ada pelontar dari Bion, hati-hati meledak, tapi Guns mendelaynya. Ada Rasya yang berhasil di pick up. Tajam sekali aim dari teman-teman Aura Ignite di depan mata. Oh. Bisa jadi ini bakal menjadi buya untuk Dominating. EVOS Wow. atau Aura, karena Bion akan satu lawan squad, tapi granat udah di depan mata orang Bion, dan Bion jatuh ke knockdown. Apa yang akan Aduh. terjadi selanjutnya? Masih ada pick up dari 05 di arah sebelah kanan sana. Aduh. Apakah mungkin EVOS 05 di sini menghabisi dua player yang tersisa? Aib yang sangat tajam di sana bakal coba diajar, diberikan, ditujukan kepada Amek dan juga Adrian. Dilihat-lihat, ditunggu-tunggu, dipantau-pantau. Zona juga udah mulai jalan. Amek memberikan gedoran pelurunya, maju ke depan, siap buka keluarnya. Nggak ada gol lagi ternyata. Bakal coba diajar. Adrian di luar zona, berbalik sekali bakal coba di pick up. Tapi EVOS 05 punya kempol. Amek kemakan zona dikit lagi. Adrian jatuh, tinggal Amek. Tinggal Amek. Hasta la Vesta. EVOS Divine. Wow. EVOS Divine berhasil mendapatkan buya.